yang melarang maupun yang membolehkan sama-sama menggunakan dalil, baik nakli maupun akli yang kuat. Menurutmu kelompok ulama mana yang benar? Yang melarang atau yang membolehkan? Kenapa demikian? Jelaskan. Dan jelaskan pula apa hakikat perbedaan kedua kelompok ulama itu sebenarnya. Apakah perbedaan lafzi saja, ikhtilaf lafzi atau ikhtilaf hakiki? Ada di makalah kakak kelas yang saya share. Ada tafsir birro'i al-mahmud, ke-6 ya. Ada tafsir birro'i al-madhmum. Jelaskan apa yang disebut dengan keduanya itu. Dan apa standarnya. Atau apa ukurannya sebuah tafsir birro'i disebut sebagai mahmud. Atau disebut sebagai madhmum. Ukurannya apa? Ada. Kalau kalian baca baik-baik makalahnya ada. Kalau nggak paham nanti bisa tanya ke saya ya. Bukan tanya jawabannya, penjelasannya maksudnya. Penjelasan soal. Sebutkan ketujuh tafsir birro'i, sebutkan contoh kitab-kitab tafsir birro'i yang mahmud. Nah, ada di makalah ini. Sebutkan juga contoh kitab-kitab tafsir birro'i yang madhmum. Tinggal tulis ulang aja. Ada 7 ya, 7 soal di tafsir birro'i, tafsir Isari cuma 5 soal. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tafsir Isari dan dalil-dalil syariat dari Quran, hadis, dan hadis yang mendasarinya. Di makalah kakak kelas ada, di PPT ada. Jadi saya bisa tahu kalau jawabannya kesana kemari, mungkin juga sumber-sumber dari luar selain apa yang sudah saya share, boleh saja, tetapi yang diutamakan yang sudah kita pernah share ya, kalau ada di situ silakan, biar persepsi kita sama saja. Maksudnya itu yang sudah, rujukannya udah jelas kalau yang sudah saya share. Kemudian yang 2, tafsir Isari, soal nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan makna zahir dan makna batin menurut tafsir Isari. Ada di makalah kelas, ada di PPT kalian. Dan contohkan satu ayat Quran. Lalu menurut tafsir Isari, bagaimana makna zahir ayat tersebut? Dan bagaimana pula makna batinnya? Jelaskan. Nah, yang kemarin mungkin diskusi kita kurang mendalam, menangkap remang-remang mengenai tafsir Isari. Baca lagi makalahnya, baca lagi PPT-nya. UTS ini untuk mengajak mahasiswa begitu maksudnya. Baca lagi, mengingat lagi, sehingga apa yang sudah kelewat itu teringat, dan dengan mencatat kalian lebih ingat ya. Keempat, ketiga, soal ketiga, kenapa ulama sepakat ada syarat-syarat mengenai diterimanya tafsir Isari, dan sebutkan syarat-syarat tersebut. Keempat, ada di makalah, di PPT ada. 4, ada tafsir Isari yang jaiz atau makbul, dan ada yang ghairu jaiz atau mardud. Apa yang dimaksud dengan keduanya? Jelaskan. Ada, tinggal Anda baca dan pahami dan jawab saja. Silakan bikin pertanyaan satu lagi, nomor 5, dan jawab sendiri dengan benar. Jadi cuma 5 ya. Kemudian marahilul tafsir cuma 3. Jelaskan tahapan perkembangan tafsir dari awal sampai sekarang dan sebutkan karakteristik di masing-masing tahapan tersebut. Singkat saja, jangan kayak makalah, jangan. Singkat saja. 2, kenapa tafsir berkembang? Dan sampai kapan tafsir akan terus berkembang? Kenapa demikian? Nah, itu analisa Anda sendiri. Kok nggak ada di makalah, Pak? Ada di diskusi. Diskusi ada, di kelas A, kelas B ada diskusi. Kenapa terus berkembang? Kenapa ada perkembangan itu salah titik, mohon maaf. Kenapa ada perkembangan di masa sahabat dan tabi'in? Salah satu sumber penafsirannya adalah sumber ahli kitab. Pada perkembangan di masa salah satu sumber penafsiran adalah sumber dari ahli kitab. Bukankah cukup dengan Quran dan hadis saja? Kenapa para sahabat dan tabi'in merujuk juga ke sumber ahli kitab? Jelaskan.
Ada di makalah kalau tidak salah ya. Jadi PPT semuanya di makalah dia. Kemudian asbab ikhtilaf tafsir. Materi terakhir ini. Bikinkan peta konsep. Nah, bagan maksud saya, bagan. Lengkap tentang sebab-sebab perbedaan penafsiran Al-Quran, mencakup asbab dakhil dan asbab kharij. Ya namanya bagan itu singkat. Sebab-sebab penafsiran dibagi dua kan, sebab dakhili, sebab khariji. Sebab dakhili ada berapa cabangnya, sebab khariji ada berapa, gitu aja. Kemudian yang kedua, kan contoh dari perbedaan qiraat yang dengannya penafsiran Al-Quran jadi berbeda. Maliki yaumiddin, dibaca maliki, dibaca mat, ada yang dibaca maliki, nah, tidak dibaca mat. Itu perbedaan qiraat. Saya jawab sendiri. Boleh seperti yang boleh, gitu ya. Seperti yang saya katakan boleh, atau boleh contoh lain boleh, silakan. Maksudnya saya memberi gambaran ini bukan sesuatu yang sulit ya. Ada banyak contoh perbedaan qiraat yang menyebabkan perbedaan tafsir. Ada juga perbedaan qiraat yang tidak menyebabkan perbedaan penafsiran. Kemudian sebutkan contoh lafaz mustarak atau lafaz istirak satu saja. Satu lafaz yang maknanya banyak dalam Al-Quran yang kemudian menyebabkan adanya perbedaan penafsiran. Nah, ada kalau di makalah, ada di PPT ada. Sebutkan lafaz istiraknya dan jelaskan perbedaan penafsiran ulama mengenainya. Kemudian 4, simak baik-baik video Prof. Dr. Quraish Shihab yang pernah dosen share di WA Group pada sesi asbab ikhtilaf tafsir. Ada saya share ya. Kalau mau saya share lagi, saya share lagi. Dan tulis pesan beliau tentang bagaimana sebaiknya kita bersikap menghadapi perbedaan penafsiran Al-Quran. Tuliskan minimal 3 paragraf. Kok 3 paragraf? Ya jangan panjang-panjang lah, paragrafnya pendek-pendek aja. 1 paragraf, 3 baris ya cukup. Singkat aja, yang penting jelas. Simak baik-baik yang terakhir ini yang asbab ikhtilaf tafsir. Simak baik-baik video Syekh Ali Jabir yang pernah dosen share di WA. Pada sesi asbab ikhtilaf tafsir dan tulis pesan atau pandangan beliau tentang bagaimana sebaiknya. Jadi yang saya share di grup itu teman-teman, itu yang paling pendek. Kalau Anda tuh cari di YouTube, itu bisa panjang. Bisa panjang, bisa 1 jam lebih ada. Yang saya paling pendek itu 7 menit, apa 9 menit gitu ya, apa 11 menit. Silakan Anda tuh dengarkan, lalu bagaimana pandangan beliau tentang bagaimana sebaiknya kita menghadapi perbedaan pandangan dalam beragama. Ini penting sekarang ini. Orang saling menyalahkan ya. Satu dengan ustaz lain. Tidak ada tabayunnya. Padahal dalam Islam ada adab ikhtilaf. Etika berbeda itu ada. Bukan saling mengkafirkan, menyesatkan, menyalahkan yang lain tanpa tabayun. Nah, sekarang udah masalah furu, tabayun, saling menyesat. Umat bingung ya. Jadi, bagaimana menurut Jabir itu? Penting ya. Sudah share, silakan dengerin aja terus 3 ini pendek saja. Nah, terakhir ini penting saya masukkan mencoba agar apa yang saya share tidak diabaikan atau yang diperhatikan. 1, sebutkan judul-judul kitab bahasa Arab yang menjadi rujukan utama dalam belajar ulumul Quran. Lengkap dengan nama penulisnya, minimal 4 kitab. Sudah pernah saya share semua. Al-Itqan, Mabahith, Manahilul Irfan, itu ada tuh. Nah, terus apa lagi? Usul tafsir fiqh ada. Minimal 4 itu, lebih dari 4 yang saya share. Silakan. Kemudian untuk mempelajari dasar-dasar ilmu tafsir, ada kitab karya Husain Az-Zahabi yang kadang ditampilkan dosen ketika Zoom. Sebutkan nama kitabnya dan nama penulisnya lengkap ya. Ada itu Husain Az-Zahabi ya. Silakan di download apa yang sudah saya share. Kemudian untuk mempelajari asbab ikhtilaf mufassir, ada 1 kitab bahasa Arab yang di-share dosen di WA Group. Sebutkan judul kitabnya, nama penulisnya, dan warna covernya.
Nah, itu aja, nggak usah isinya lah. Karena isinya kalian bisa baca sendiri di pesantren. Saya pikir cukup dari saya. Silakan dikerjakan dalam 5 hari. Tulis tangan sebisanya, tidak harus sempurna, tapi mohon tulis tangannya yang bisa terbaca ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kamila Rahma. Ada pertanyaan, Kamila? Ada lagi nih, Aulia Rahma. Ada Aulia Nabila. Gimana? Oh, pakai kacamata. Gimana caranya begitu ya? Ya, silakan. Gimana tuh? Ada pertanyaan nggak? Atau apalah? Komentar bebas, silakan. Sebelum saya izin. Pak. Ya, nanti ini sebentar Mbak Farah. Nanti kan saya share itu di grup ya. Nanti saya share di grup, kalian kerjakan. Gimana? Silakan. Dah, Mbak Farah sana silakan atau yang lain. Pak, itu kan soal, boleh langsung jawab? Boleh. Habis soal. Boleh, Pak. Maksudnya boleh langsung jawab tuh gimana? Kan nulis soal, habis itu bawahnya langsung jawaban. Ya, bahkan begini. Teknisnya ya, antara asbab ikhtilaf tafsir gitu ya. Terus umumnya tafsir mustalah tafsiriyah kan. Anda boleh tulis soalnya ulang, terus jawaban boleh begitu. Itu memudahkan saya mengoreksi ya. Atau kalau malas nulis soalnya, soalnya kan saya sudah tahu. Jadi Anda tulis jawabannya aja, tapi ya kasih tahu itu bagian mana. Jangan nomor 1 di asbab ikhtilaf tafsir, maksudnya ke tafsir bil ma'thur gitu ya. Jadi kalau bagian tafsir ma'thur nomor 1 ya tafsir tulis dulu tafsir ma'thur. Jawaban nomor 1, jawaban nomor 2 gitu ya. Itu ada judul kelompoknya. Biar saya paham. Jangan nggak dikelompokkan. Kalau nggak dikelompokkan saya bingung. Ini bagian yang mana kan? Ditulis soalnya lagi bagus, nggak ditulis soalnya lagi nggak apa-apa. Tulis jawabannya aja, tapi ada pengelompokan sesuai soalnya itu kan ada pengelompokannya. Bagian tafsir ma'thur, atau bagian tafsir biroi, atau yang lain-lain. Silakan. Tadi pertanyaan bagus dari Farah sana. Yang lain, ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan apa namanya? Ini waktunya kan 5 hari ya, Pak. Bisa nggak Pak diperpanjang waktunya? Karena ada matkul lain seperti mazhab tafsir, tafsir klasik, sama teori sosial keagamaan, terus juga apalagi satu lagi itu juga ngeresum, Pak. Jadinya waktunya deket-deket gitu, minggu depan, dan benar-benar minggu depan harus udah dikumpulin juga sama seperti ini Ulumul Quran 4 gitu. Bisa diperpanjang gitu Pak waktunya? Ini sebenarnya kalau hitung-hitungan saya ya, kalau tidak mengingat kalian juga sedang UTS yang lain, ini bisa dikerjakan dalam sehari atau 2 hari sebenarnya. Tapi karena kalian sedang ada mata kuliah yang lain juga, maka saya kasih 5 hari. Jadi itu sebenarnya yang analisa kan hampir semua yang ditanyakan, walaupun banyak itu sebetulnya ada di PPT. Makanya dari minggu kemarin saya minta teman-teman menyiapkan bahan-bahan untuk jawabannya itu. Apa yang sudah share di grup mengenai makalah, PPT, kitab, video, tolong yang belum mendownloadnya silakan download. Dan saya minta waktu itu teman-teman mulailah baca-baca. Sehingga nanti dapat jawabannya. Ya. Dan ini boleh saja
satu teman bertanya ke teman yang lain untuk jawabannya, asal ketika jawabannya jangan sama persis ya. Jadi kalau dipanjangkan lagi, saya takut ya sebetulnya ini sesuatu yang tidak perlu dibikin ini ya. Jadi silakan kerjakan dulu. Kita kasih waktu. Tadi juga kelas B saya kasih waktu 3 hari. Nawar saya kasih 5 hari. Jadi 5 hari di kalian itu udah tawaran kelas B. Ya. Kalau nawar lagi sampai seminggu, 7 hari, nanti takut untuk minggu depannya gimana? Ininya minggu depan apanya tuh? Pemakalah. PPT minggu depannya nanti masih sibuk ngurusin TS dong. Jadi coba saja kerjakan. Pak, soalnya dikurangi, Pak. Mana ngomong suaranya masih nggak jadi ngomong. Aulia Nabila. Boleh dikurangi nggak, Pak, soalnya? Kerjakan saja dulu. Sebisa Anda berapa, Anda kirim. Saya tentu akan bijak menilainya ya. Ini bukan ini apa yang sudah saya sampaikan, apa yang saya sudah diskusikan, betul-betul teman-teman menyerap atau tidak sebenarnya. Apa saya mau lihat video, saya lihat sih hampir semua melihat. Tapi melihat itu melihat saja atau nyimak kan nggak tahu ya. Nah, karena itu salah satu caranya adalah dipaksa menyimak, dipaksa mendownload, dipaksa itu. Jadi sebetulnya yang semua ini kan karena mungkin tidak melihat bahannya. Ya. Coba Anda lihat makalahnya, lihat PPT-nya, lihat kitab, nama-nama kitab, itu ada semua. Semua yang saya hampir 90% ada. Jadi silakan dikerjakan saja. Sebisanya, Anda bisanya berapa bisa menjawabnya. Tanggal 11 Maret, jam 24, silakan dikirimkan. Walaupun belum selesai, tidak ada masalah. Ya, daripada Anda tidak mengirimkan. Jadi tentu saja ittaqullah mastata'tum ya. Jadi ya yang tugas kalian belajar mengerjakan itu tuh sebisanya tuh bukan asal-asalannya. Ya semuanya sakit aja. Jadi habis ini ini jam berapa? Jam 11.40. Saya off, saya 45 Anda mulai kerjakan sekarang. Mungkin hari ini dapat 10 soal yang mustalah tafsiriyah. Besok 10 soal tafsir bil ma'thur. Itu kalau dikerjakan ringan kok. Metode apa tafsir? Sebutkan metode tafsir biroi. Ini saya sebutkan. Tahlili, muqaron, ijmali. Tahlili, muqaron, ijmali, maudu'i. Sudah. Anda tulis itu. Susahnya apa? Nah, kan? Tahlili adalah muqaron adalah singkat aja. Adalah mana yang baik untuk ceramah ini, mana yang untuk ini. Itu kan ada dia. Ya. Sesuatu yang ada tinggal Anda memindahkan pakai tulis tangan. Kalau tidak ada mata kuliah lain, saya kasih waktu 2 atau 3 hari. Tapi ada mata kuliah lain, saya kasih waktu 5 hari. Itu kalau sampai seminggu atau 10 hari,
itu nanti mohon maaf ya, saya juga ngalamin jadi mahasiswa, nanti di akhir-akhir ngerjainnya sebenarnya. Itu di akhir-akhir ngerjainnya. Anda sehari 2 hari selesai top. Makanya tolong kirim ke email saya sendiri-sendiri. Saya bisa tahu, oh ini cepat mengerjakannya. Nah, tapi juga jangan kebat keliwat, kata orang Jawa ya. Kebat keliwat tuh. Saking cepatnya pokoknya yang ada di pikiran, oh dijawab sesuai ininya aja, ketemunya aja gitu ya. Kata Pak Ali semampunya, semampu, ya Bu, boleh aja. Kitab-kitab tafsir orang aja. Ini. Nah, lihat dulu makalahnya gitu ya. Lihat dulu PPT-nya. Lihat dulu kenapa perlu tafsir. Mungkin kan kalau kan ada rekamannya ya. Video-video kemarin ada rekamannya nggak? Ada, Pak. Nah, boleh juga didengarkan ulang. Boleh dari rekaman-rekaman perkuliahan itu boleh. Atau ya analisa Anda sendiri saja. Jadi coba kalian kerjakan seberapa mampunya, tentu saja lebih cepat lebih baik, lebih lengkap lebih baik. Tapi tentu saya tidak akan mewajibkan, termasuk termasuk apa, literatur tuh nggak usah cari di luar itu. Literatur utama ada itu, Alitko ada, tinggal download saja. Masa satu kelas nggak ada yang download dari awal apa yang saya share? Nah, atau selama ini apa yang saya share ya dihapus? Kita nggak tahu kan, kita nggak tahu. Jadi maksud saya ini penting bahwa yang saya share tolong diambil, karena itu bagian dari pembelajaran kita semua. Saya pikir jadi mohon maaf tidak bisa nambah hari lagi. Rukhsahnya tuh if'alu if'ali mastata'ti, ya, kerjakan semampu kalian. Semampu kalian tuh bukan ya mampunya tafsir bil matsur aja Pak. Nilainya kecil, ya jangan begitulah. Ya mampunya 80%, mampunya masa 5 hari cuma tafsir bil matsur aja. Ya, silakan mampunya berapa dikirim ke saya. Yang penting semua ngirim. Anda mampunya berapa, kirim sebelum maksimal tanggal 11. Nah, tapi mamanya nih, ternyata sampai asar ada yang belum bisa terjawab, Pak. Sampai jam 11 malam Sabtu ya. Ya udah kirim seadanya. Tetap saya anggap UTS. Dan saya tentu bijak. Tidak ada nilai C di saya. A dan B saja. Bukan berarti B itu A, nilai itu ya, kalau kuliah nih sebenarnya ya, A, B, C, D, E. Kalau C itu mengulang masalahnya. Nah, saya kasihan kalau diisi, mengulang itu kadang harus bayar lagi, nunggu kakak kelas. Aduh, kasihan itu. Karena itu saya sebagai pendidik juga harus bijak. Ya paling sedikit B. Kalau Anda dapat nilai B nanti di akhir 70, B itu B paling kecil kan 70 ya. Itu sebenarnya nilai aslinya di bawah itu. Tapi rata-rata sih saya ngasih A ya. Yang penting tugas, yang penting dikerjakan. Yang penting prosesnya. Soal benar apa salah, soal nilai itu di luar kendali kalian. Soal yang penting kalian sudah berusaha ya. Berusaha mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari bersama. Soal nanti keconggahnya itu apa ya? Terjawabnya berapa nanti kita lihat. Ya, semoga sih bisa semua, karena saya merasa sudah memberikan bahan-bahan itu semua, tinggal kalian mau, terutama PPT sama makalah kakak kelas yang saya share, itu terutama, yang lain-lain juga ya. Ada buku-buku. Masih ada pertanyaan sebelum saya izin mau meng-share yang tadi di grup? Saya nanya, Pak. Siapa namanya ini? Atika Nuraini. Gimana Mbak Atika?
Ya, Pak. Ya, silakan Atika. Ini kertasnya nggak ditentuin kan ya, Pak? Oh, polio bergaris ya. Iya, saya lupa nulis. Yang penting rapi sebenarnya. Polio bergaris untuk UTS UAS itu yang lebar itu ya. Yang kalian beli di toko fotokopi boleh. Buku kalian, buku tulis yang bergaris boleh. Terus apa katanya yang tadi kelas itu? Buku binder tahu binder kan? Yang, Iya, Pak. pokoknya ada garisnya sehingga kalian bisa lebih rapi nulisnya. Iya, Pak. Ya, jadi inilah yang tulisan nggak harus bagus karena asal jangan kayak tulisan resep dokter ya. Mohon maaf sulit saya nebak-nebaknya ini apa maksudnya itu. Jadi kalian ya bisa merasakan sendiri kan tulisan saya terbaca apa enggak. Usahakan terbaca. Nggak harus bagus. Ya. Saya pikir kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan biar saya segera share di grup. Terus absennya gimana Pak? Nah silakan yang bertugas ngabsen, PJ-nya tetap ngabsen sekarang ya. Tapi tetap nanti absen yang sesungguhnya dari UTS adalah yang mengumpulkan UTS. Ya, jadi kalau yang kelewat sampai Sabtu baru ngumpulin, mohon maaf nih berarti itu UTS-nya dipertanyakan. Ya, jadi nggak apa-apa, seberapa bisanya Anda kumpulkan Sabtu itu. Jadi biar kita belajar disiplin ya. Jadi saya juga akan tahu bahwa oh soalnya kebanyakan, ternyata 2 kelas nggak selesai semua, tapi kan 80% selesai bagus. Jangan sampai cuma tafsir bil ma'thur sama tafsir bil ru'yah yang dijawab. Itu sih bukan dosennya yang kebanyakan soalnya, mahasiswanya yang males kalau cuma 2 poinnya. Tapi momennya 2 kelas ini ternyata semua tidak selesai. Hanya 80%. Oh, berarti kebanyakan. Saya juga harus introspeksi saya kan. Kita lihat dulu. Jangan ini dulu, jangan pesimis dulu ya, kita lihat dulu. Insya Allah kalau ternyata ada yang bisa selesai, oh berarti kan bisa sebenarnya. Ya. Tapi jangan kompak nggak selesai semua itu ya. Ada yang selesai. Insya Allah 80% selesai. Karena apa? Karena bahan jawabannya sudah ada. 90% ada di PPT dan di makalah. Tinggal dibaca ulang. Makanya sebenarnya kalau itu saja ya. Saya pikir nggak usah saya berpanjang kalam lagi. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di grup. Saya pikir cukup ya. Gimana cukup? Biar cepat saya share di grup. Iya Pak, cukup Pak. Ya, demikian. Selamat mengerjakan. Kalau ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan ke saya. Japri boleh, di grup boleh. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak.